Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi lahul asma'ul husna wassifatul ulia wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari diskusi halu RA, diskusi rekayasa RA, diskusi framing RA. Masya Allah. Ini Pak Alwi ini masih saja berpikiran begitu. Masih saja menganggap masyarakat itu bodoh. Masih saja menganggap masyarakat bisa di-framing, dikondisikan supaya begini, supaya begitu. Begini, begitu. Pelecehan ini terhadap IQ pribumi. Ya memang ini ditujukan untuk mukibin ya. Untuk merawat mereka agar tidak lepas. Karena basisnya memang mukibin itu dan jumlahnya tidak seberapa. Bisa dipastikan itu adalah orang-orang FPI lama itu yang dibubarkan itu dan simpatisannya. Padahal Habib Rizik, Habib Bahar dan FPI itu sudah di blacklist oleh pemerintah dalam hal organisasinya. Tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan FPI lama itu. Tetapi di lapangan mereka masih seperti yang dulu. Masih semangat untuk menjalankan titah imam besar. Dan titel atau jabatan atau status imam besar ini pun dibuat-buat, dikondisikan, direkayasa, diframing untuk seolah-olah halunya itu menjadi pemimpin umat Islam seluruh Indonesia. Ini ya kita mesti ketawa lagi. Ujung-ujung mendeklarasikan sebagai pemimpin besar umat Islam tanpa konsultasi dulu dengan NU, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya. Ujug-ujug mengklaim saja. Dikira masyarakat Islam bodoh lagi. Padahal sejatinya adalah pemimpin FPI, tetapi diklaim sebagai umat Islam Indonesia. Inilah Ba'alwi penuh kelucuan, penuh rekayasa ecek-ecek lah begitu, bukan tingkat tinggi. Terlalu terbaca maunya itu. Karena apa? Karena mereka belajar teori perang medsos itu belum lama. Jadi memenangkan opini publik, memenangkan media sosial, membuat framing, menguasai media dan lain-lain itu baru belajar, belum lama belajarnya dari media-media internasional. Seperti CNN, CNBC, Fox, Time, dan lain-lain yang memang menggunakan media itu untuk merubah opini masyarakat, untuk mengubah pemikiran masyarakat. Tetapi mereka pintar, tidak terbaca, tidak ketahuan, seolah-olah sesuai fakta dan data dan ilmiah. Jadi mereka smooth, tetapi ditiru habis-habisan oleh Ba'alwi ini dan ingin instan, makanya cepat ketahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka intrik-intrik media sosial ini terlalu kentara, terlalu mencolok untuk dipercaya. Kebanyakan adalah too good to be true. Jadi susah dipercaya karena terlalu bombastisnya itu. Itulah dunia Ba'alwi dalam rangka memenangkan perang di medsos ini. Belum perang tapi udah kalah duluan. Namanya ejakulasi dini. Mengapa orang bisa ejakulasi dini? Nah ini ilmu ini. Pertama, dia terlalu bernafsu. Gerasak gerusu, nafsu gede. Kedua, tidak berpikir tenang. Hanya fokus ke itu saja. Nggak bisa memikir yang lain. Nggak bisa slow, nggak bisa tenang. Ketiga, tidak bisa mengatur ritme.
Ritme itu ya tidak selalu ngegas, tetapi ya ada pelannya, ada tenangnya. Yang keempat, memang staminanya sudah melorot. Itulah yang membuat ejakulasi dini. Jadi Pak Alwi itu begitu gerasak gerusu, pengen cepat, pengen instan, pengen segera memenangkan. Yang pada ujung-ujungnya ya kalah duluan, ejakulasi duluan, nggak dapat hasil. Salah satu ejakulasi dini yang dialami Pak Alwi adalah ketika menampilkan sebuah drama yang dianggapnya serius, ternyata berubah menjadi drama komedi. Masya Allah. Apa itu? Jadi ceritanya begini. Pertama kali kan mereka mengundang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, yaitu Profesor Menachem Ali, Mama Gufron, Haji Roma Irama, Said Zulfikar dan lain-lain untuk datang ke markas RA. Ini juga lelucon. Bagaimana mungkin musuh diundang ke markas sendiri? Kemudian acaranya tertutup, kemudian format diskusinya semacam interogasi. Sudah dijelaskan kemarin apa isinya rencana diskusi itu. Bagaimana formatnya itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga praktis Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan tidak akan berkutik kalau datang. Ini juga lucu. Dan kita menyangka ini semua hanya lelucon saja, gimmick saja, framing-framingan. Diskusi benerannya tidak akan dilaksanakan karena kelucuannya tadi, keanehannya tadi itu. Logika perang manapun tidak akan nyambung. Masa musuh diundang ke markasnya untuk diajak gelut? Maka tantangan ini ditanggapi dengan guyonan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan. Maka dibuatlah undangan balik dalam bentuk video yang memang miliknya RA tapi sedikit diedit. Diundanglah ke markasnya Kiai Haji Imaduddin. Di situ ditulis Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Hanif dan lain-lainnya itu untuk datang. Situ ngundang saya ke markas itu. Coba situ tak undang ke markas saya, mau datang Pak Nda. Itu sudah jawaban. Tetapi kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menawarkan, kalau mau serius, ya seriuslah. Kita atur tempatnya di mana yang netral, yang tidak saling membawa ke markas, yang terjamin keamanannya, yang pokok pembicaraannya itu jelas. Mbak Alwi putus hubungan dengan Nabi atau Mbak Alwi nyambung, gitu aja. Nggak usah bertele-tele membahas ini dan itu. Membahas sejarah segala macam, membahas suku-suku dan lain-lain. Tetapi kemudian RA bernegosiasi. Kalau tidak membahas nasab, kami mau, kami pasti datang. Maka Kiai Haji Imaduddin mengiyakan, iya, tidak akan bahas nasab, kita bahas sejarah aja. Kemudian dikontaklah UIN Wali Songo, Malang. Di situ UIN bersedia menjadi penengah, menjadi host, menjadi tempat atau arena diskusi. Bagi Kiai Haji Imaduddin ini adalah upaya memukul KO Mbak Alwi. Dan pihak RA pun atau Mbak Alwi sebenarnya ketar-ketir, ini bahas sejarah apa bahas nasab nih. Maka ketika sudah disetting oleh UIN Wali Songo akan diadakan diskusi dan judulnya adalah atau topiknya adalah tentang sejarah, maka mereka datanglah ke RA. Tetapi RA sepertinya ketakutan dan ingin memastikan, awas lo kalau bahas nasab. Enggak bahas nasab kan? Pihak UIN pun menyanggupi, iya bahas sejarah aja. Orang-orang Hadramaut kedatangannya ke Indonesia dan lain-lain. Enggak bahas nasab. Dan dengan jawaban seperti itu katanya RA bersedia hadir. Mbak Alwi bersedia hadir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian menjelang diskusi itu ada bocoran bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan akan membahas nasab. Walaupun judulnya sejarah, mereka akan tetap ke permasalahan nasab Pak Alwi putus.
Maka niat atau rencana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan ini terendus, tercium oleh RA. Loh. Bahaya ini. Bahaya ini. Ini harus dicegah ini. Jangan sampai kita mati dipukul KO oleh Imaduddin. Kita harus selamatkan diri. Maka kemudian terjadilah gesekan, terjadilah upaya-upaya menghambat diskusi itu agar batal. Dan seperti kejadian yang sudah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, panitia ini juga ketar-ketir. Panitia merasa ketakutan, panitia merasa akan ada masalah dengan menggelar diskusi ini. Kenapa? Karena banyaknya tekanan-tekanan untuk membatalkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan akan ada kerusuhan, dengan alasan akan ada gesekan, dengan alasan akan ada kekacauan dan lain-lain. Jadi ini seperti seolah-olah masalah besar. Mau ada perang, mau ada kerawanan sosial, kerusuhan sosial. Mbah siapa ini yang menghembuskan isu ini sehingga panitia ketakutan. Dan kemudian ditambah lagi kedatangan orang-orang Mabes Polri yang meminta agar diskusi ini dibatalkan. Pertama minta ditunda dalam surat edarannya itu, tetapi kemudian akhirnya minta dibatalkan. Dan praktis rencana debat Kiai Imad dengan RA ini dibatalkan. Karena alasan apa? Keamanan. Sudah, itu sama dengan dulu-dulu yang di UIN Jakarta itu. Itulah kronologisnya. Tetapi kemudian setelah itu batal yang di UIN Wali Songo itu, maka RA menarik lagi diskusi ini dengan tema yang berbeda, sama sekali berbeda. Bukan membatalkan nasab Ba'alwi, tetapi mengkritisi orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alwi. Jadi nasab Ba'alwinya sudah sah dan kita akan dalam tanda kutip membantai orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alwi. Dan lokasinya di markas RA itu. Yang undangan awal itu ternyata serius. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah lucunya. Jadi undangan pertama yang sudah dijawab itu oleh Kiai Haji Imaduddin, coba lu datang ke markas gua. Mau enggak? Tetapi tetap dia memaksakan dengan membuat suatu format diskusi yang diada-adakan. Yang halu seolah-olah Kiai Haji Imaduddin ada di situ. Dikasih mic-nya, dikasih minumnya, dikasih name tag-nya dan lain-lain. Dan kemudian mulailah mereka seolah-olah ini acara besar, dihadiri oleh para pembicara dan pakar-pakar, dihadiri oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, dan mereka mulai diskusi. Diskusi seolah-olah tadi itu, diskusi halu. Membahas ini dan itu sampai muter-muter tanpa kehadiran pembanding itu, tanpa kehadiran Kiai Haji Imaduddin. Karena ini hanya drama saja. Dari awal juga sudah dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin dan silakan datang ke markas saya. Kita diskusi di sini sebagai sindiran. Tetapi mereka tetap jalan di tengah kelucuan ini, tetap dilaksanakan. Dan masyarakat pun menilai nekat ini. Buat apa? Buat drama-dramaan. Dan kemudian dibahaslah masalah nasab itu yang memperkuat, yang meyakinkan masyarakat bahwa kami adalah cucu Nabi. Masih cucu Nabi, masih keturunan Nabi, masih sah. Tetapi PR-nya sebenarnya dari Kiai Haji Imaduddin tidak pernah disinggung. Di situ tidak dibahas bagaimana kami menyanggah 550 tahun atau 5 abad lebih ini tidak ada data Ba'alwi di dunia tulis menulis, di dalam sejarah Yaman, di dalam sejarah Arab, di dalam sejarah pokoknya sejarah manusia di situ tidak ada nama Ba'alwi. Itu tidak ada mereka menjawab kenapa itu, atau menunjukkan satu bukti saja dari sebuah kitab atau buku sejarah bahwa Ba'alwi pernah ada. Nama-nama dalam list silsilah itu pernah ada, tidak pernah dibahas. Kemudian DNA pun tidak pernah dibahas. Kemudian filologi pun tidak pernah dibahas. Inilah yang disebut atraksi.
atraksi pembodohan kepada masyarakat pribumi Indonesia. Ya niatnya untuk mukibin, ya nggak apa-apa supaya mukibin tidak lari. Tetapi yang dibahas justru informasi-informasi pinggiran, informasi-informasi abad 9 sampai dengan sekarang. Dan diskusi atau gibah bersama ini juga tetap tidak meyakinkan bahwa mereka punya bukti mengklaim sebagai keturunan Nabi. Bukti-bukti yang katanya ini terus dihadirkan, kata ulama ini, kata ulama itu, tanpa adanya bukti. Dan ini tetap menjadikan diskusi mereka zong. Dan memang target mereka adalah framing saja bahwa Kiai Haji Imaduddin nggak mau datang. Kami sudah melaksanakan diskusi, Kiai Haji Imaduddin nggak mau datang. Ya udah, go to hell with your framing. Ya udah, kalau memang kesukaannya framing, ya framing saja. Terbukti setelah itu banyak di media-media sosial, Kiai Haji Imaduddin nggak mau datang, Kiai Haji Imaduddin pengecut dan lain-lain. Silahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kelucuan-kelucuan Ba'alwi dalam upaya melawan Kiai Haji Imaduddin yang karena kehabisan data sehingga memakai cara-cara yang lucu dan licik. Lucu sekaligus licik, licik sekaligus lucu. Masya Allah, mudah-mudahan mukibin tidak puyeng diombang-ambing seperti ini. Lebih baik mereka menyimak podcastnya Haji Roma Irama tentang bagaimana meyakini bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Caranya itu dibahas secara detail oleh Bang Haji Roma Irama. Mudah-mudahan mereka bisa sadar. Adanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.